Udah ada di RPJMN-nya selama 5 tahun harus naik 10%. Rata-rata apakah harimau Sumatera, apakah badak Sumatera, badak Jawa, orang hutan, owa, segala macam itu harus naik rata-rata 10%. Caranya bisa kita nggak boleh ganggu yang di alam. Terus melalui lembaga konservasi kalau dia melihara, dia harus lepaskan ke alam juga. Selain dia bisa dijual, kan yang boleh dibeli yang keluaran dari penangkaran, tetapi selain untuk hobi dan lain-lain dia harus kembaliin ke alam. Itu salah satu cara agar perkembangbiakan badai itu lebih cepat. Kalau murni dikasihkan di alam, itu kan kita khawatir juga frekuensi pertemuan, breedingnya tidak bisa terkontrol. Tapi kalau itu seperti kita berikan di Buaya Kambas, ternyata yang ratusan tahun tidak bisa melahirkan, dari Kambas dengan adanya breeding semi permanen begitu, akhirnya bisa melahirkan. Ini akan kita duplikasi di Ujung Kulon seperti itu. Program kementerian apa LSM? Ya, program bersama. Kalau di Buaya Kambas? Ya, kalau Buaya Kambas ya, ini program sama-sama lah. Jadi karena memang konservasi itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya LSM, tapi semua terlibat. Oh, itu badak ya, Mas? Nah, ini badaknya. Terus nanti di film berikutnya. Nah, ini sudah jantan dewasa. Ini ada culanya 2. Dan ini di Kubangan. Kita memasang video trap ini di daerah Kubangan. Nah, ini masih badak yang sama tadi. Ini di lokasi area monitoring kita di Layang-Mamas. Nah, ini anaknya. Tadi yang di depan itu induknya. Nah, ini anaknya. Ini menunjukkan bahwa populasi badak yang ada di Taman Nasional Gunung Luser ini juga berkembang biak karena termonitor dari populasi yang ada. Nah, ini tadi induknya, kemudian ada anaknya yang mengikuti di belakang. Dan sebenarnya pada data tahun-tahun sebelumnya juga di
temukan menggunakan video trap juga individu yang lain yang juga mempunyai anak. Jadi sekitar 2 tahun itu paling tidak minimum ada 2 kelahiran dari individu yang beda. Boleh tahu Mas, totalnya sekarang kira-kira ditaksir ada berapa banyak yang untuk badak di kawasan Taman Nasional? Kalau secara total kita tidak tahu persis, tapi bisa dikatakan minimum 12 individu itu yang teridentifikasi. Minimum itu. Itu untuk yang ada dilakukan monitoring di Lembah Mamas. Nah, sementara kalau untuk badak sendiri selain di Lembah Mamas ada juga di daerah Kapi. Di daerah Kapi itu yang sebelah utaranya Gunung Bendahara areal monitor. Masyarakat sekitarnya, zona Babrojun, nah kemudian juga pembangunan yang ada di wilayah itu harus merupakan satu kesatuan integrated manajemen bersama-sama, pengelolaan perencanaan yang terintegrasi. Karena kita ingin Taman Nasional yang berhasil harmoni, yang hidup berdampingan, yang identitas yang kebetulan juga dimawan dari yang dimaksud penjelasan merupakan salah satu dari 5 jenis badak yang ada di dunia, di mana badak bercula satu ini dulu memang nyebutnya luas, baik di Pulau Jawa maupun di Sumatera, tapi sampai sekarang hanya tinggal ada di Taman Nasional Ujung Kulon di Indonesia. Karena terakhir 2011 itu badak Jawa itu punah di Vietnam. Jadi tinggal ada di kita lah. Makanya istilah badak Jawa hanya kita yang punya ini pas. Karena memang hanya ada di kita di Indonesia badak Jawa ini. Nah, kondisi populasinya saat ini diperkirakan ada 57 individu minimal berdasarkan hasil monitoring dengan video trap. Itu di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi tidak ada di Taman Nasional lain. Kalau badak Jawa ya, bercula satu, hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan jumlah tadi 57 minimal berdasarkan hasil video trap. Gitu. Nah, kondisi habitatnya relatif cukup bagus. Walaupun memang ada kondisi habitat ini ada gangguan dari invasi langkap. Langkap itu Aringa obtusifolia atau Aringa val. Nah, itu diduga menginvasi areal sehingga di bawahnya itu pakan badak itu tidak tumbuh dengan bagus. Sehingga ada gangguan. Nah, ini sedang proses, perlu ada pembinaan habitat. Sebagaimana yang diamanahkan dalam aturan, perlu ada improvement habitat untuk meningkatkan carrying capacity dari habitat itu sendiri. Gitu. Nah, ada amanah sebenarnya yang setelah dilakukan oleh pemerintah dengan P43-nya tahun 2007 tentang strategi dan rencana aksi konservasi badak Indonesia. Jadi Indonesia ada 2 badak. Nah, ada strategi dan rencana aksinya. Khusus untuk badak Jawa ini ada 3 amanah penting yang dimuat di dalam SRAK tadi, strategi dan rencana aksi konservasi badak Indonesia. Itu. Yang pertama tentang bagaimana meningkatkan populasi badak Jawa di habitat alaminya, yaitu di Taman Nasional Ujung Kulon. Harus ditingkatkan 20% peningkatannya. Nah, bagaimana caranya itu yang harus dilakukan. Yang kedua, bagaimana menyiapkan suatu sarana sanctuary yang sekarang sedang dibuat Japan Rhino Study and Conservation Area, itu di Ujung Kulon juga. Yang ketiga, bagaimana dibuatnya second habitat, second populasi. Artinya kondisi badak yang hanya ada di Ujung Kulon dengan ukuran populasi yang kecil, nah itu khawatir akan terjadi kepunahan, baik lokal maupun global. Kalau ada penyakit tiba-tiba mewabah di satu tempat di Ujung Kulon, ada Krakatau meletus, terjadi tsunami, sehingga perlu diperbanyak kantong-kantong habitat. Artinya dicarikan rumah-rumah baru, gitu. Tujuannya apa juga? Untuk meningkatkan populasi. Jadi antara 1, 2, dan 3 ini saling ketergantungan, gitu, saling berhubungan satu sama lain, gitu. Populasi yang tadinya mungkin carrying kapasitinya tadi 60 individu, kita ambil beberapa, misalkan 10, dipindahkan ke second habitat, kantong lain. Nah, ini yang tinggal 50 akan naik menjadi 60. Ini akan bertambah. Itu selalu begitu. Itulah konsep daripada translokasi. Jadi memperbanyak kantong habitat dalam rangka meningkatkan populasi. Juga untuk mengurangi inbreeding depression. Penurunan kualitas genetik akan terjadi kalau terjadi inbreeding. Itu yang memang harus diwaspadai. Sehingga kita sudah melakukan juga upaya second habitat di luar Taman Nasional Ujung Kulon. Kita sudah melakukan beberapa survei di lokasi, baik di Cikepung, Suaka Marga Satwa Cikepung, Cagar Alam Luwung Sancang, Taman Nasional Halimun Salak, Hutan Baduy, Akarsari, bahkan rencana sampai ke nanti ke Pulau Panaitan,
Waikambas, Harapan Forest di Jambi, itu akan dilakukan survei untuk masyarakat. Peningkatan di alam itu dibantu dengan peningkatan yang penangkaran semi alami gitu. Seperti di Waikambas untuk badak Sumatera. Nah, badak Sumatera memang sebarannya cukup luas. Jadi selain di Waikambas, ada di Bukit Barisan Selatan, ada di Lusar juga. Tetapi kondisi kantong-kantong ini yang memang terputus, tidak ada connectivity antara satu kantong dan lain, sehingga lebih mengkhawatirkan akhirnya. Yang diduga jumlahnya memang kurang dari 100 individu dari Sumatera. Nah, badak Jawa juga pernah hidup di Sumatera, hidup simpantrik bersama badak Sumatera bareng-bareng gitu. Cuma bedanya kalau badak Jawa berada di dataran rendahnya, badak Sumatera lebih cenderung dia beradaptasi dengan dataran tinggi. Sementara dataran rendah ini lebih cepat dirambah oleh manusia. Makanya badak Jawa di Sumatera punah duluan. Gitu. Karena berada di lowland forest, sementara badak Sumatera itu ada di atas. Nah, badak Sumatera juga kita sekarang temukan di Kalimantan. Karena memang dulu daerah sebarannya dan pernah dinyatakan punah di Kalimantan, tapi akhir-akhir ini kita sudah buktikan dengan pasang video sudah ada, yaitu di Kabupaten Kutai Barat. Kebetulan saya ikut survei ke sana, kita pasang video ditemukan. Nah, ini dalam waktu dekat juga memang kita akan lakukan rapat koordinasi nasional untuk penyelamatan badak Sumatera yang di Kalimantan. Jenis kelaminnya apa tuh Pak yang Bapak lihat? Yang ada jantan dan betina. Oh, jantan betina, Pak? Nah, untuk seks rasio memang di badak Jawa ini itu lebih cenderung lebih banyak jantan, lebih banyak jantan daripada betina. Nah, ini yang memang secara ekologis ini tidak seimbang, tidak stabil. Ini yang harus memang ada campur tangan manusia untuk menstabilkan seks rasio. Seks rasio sebenarnya kalau di mamalia itu minimal idealnya 1:2, 1 jantan 2 betina. Kalau di lebih bagus lagi 1:4, 1 jantan 4 betina. Yang berbeda dengan primata itu bisa 1:30, 1 jantan 30 betina. Nah, ini